제 몸에 있는 고통이 물러가게 하시고. Kisah akan berfokus pada seorang dokter asal Seoul bernama Yongbum. Saat ini ia bersama keluarganya sedang dalam perjalanan menuju sebuah desa bernama Obokri untuk memulai kehidupan baru pasca anak dan istrinya mengalami kecelakaan mobil, berharap suasana di sana dapat mempercepat proses pemulihan mental mereka. Pasca kecelakaan tersebut, si istri yang bernama Sun He mengidap gangguan pada penglihatan sedangkan anaknya mengalami kelumpuhan kaki. Hingga sesampainya di depan sebuah rumah yang akan jadi tempat tinggal baru mereka, si anak yang bernama Jong Hun pun terlihat masih belum bisa menerima kenyataan terkait kondisinya sekarang karena ayahnya yang notabene dokter tidak bisa menyembuhkannya. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat akan makan malam itulah, Yongbum memberitahu Jong Hun jika dia masih ada harapan untuk sembuh asalkan mau melakukan fisioterapi. Namun karena Jong Hun tidak mau melakukannya dengan alasan ingin sembuh tanpa ribet, Yongbum pun hanya bisa terdiam mendengarnya. 내가 좀 앞으로는 여기에서 재활에만 집중하면 될 것 같아. 이제부터 아빠가 나한테 신경 썼다고. Situasi pun berubah hening saat seekor burung gagak masuk ke dalam rumah dan menghancurkan lampu yang berada tepat di atas meja makan. Entah pertanda apakah ini, Yongbum memutuskan keluar guna mencari toko yang masih buka untuk membeli lampu baru. 간다 그래. Sementara Sun He menasihati Jong Hun agar memperbaiki sikapnya, Yongbum sendiri kini masih sedang dalam perjalanan sambil memikirkan perkataan anaknya barusan. Dampak dari hal itu, ia jadi tidak fokus mengemudi sampai-sampai tidak menyadari ada seorang kakek-kakek berlari ke tengah jalan dan... Ya, Yongbum pun tak sengaja menabrak si kakek hingga terpental cukup jauh. Setelah memastikan orang itu masih hidup, ia sempat terdiam saat baru menyadari jika sekujur tubuh si kakek seolah melepuh bekas luka bakar dan segera membawanya pulang ke rumah untuk diberi pertolongan. 여보, 무슨 일이야? Berkat pertolongan pertama yang diberikan oleh Yongbum, nyawa si kakek pun berhasil terselamatkan meski sebagian tulangnya mengalami retak. Menurut dokter yang memeriksa kesehatan si kakek secara menyeluruh, beliau ini rupanya mengidap kanker kronis yang telah menyebar hingga ke seluruh anggota tubuh. Dan mungkin itulah alasan mengapa tubuh si kakek seperti melepuh. 어느 병원에서도 안 받아줄 겁니다. Entah kenapa si kakek masih bisa hidup sampai sekarang. Selesai dari sana, Yongbum pun pergi ke polsek terdekat berharap akan menemukan informasi terkait latar belakang si kakek. Namun karena pihak kepolisian tidak dapat mengecek identitas beliau melalui sidik jari, Yongbum memilih untuk merawat si kakek setidaknya sampai ada anggota keluarganya yang datang menjemput. 이분 신원조회는 언제쯤 되나요? 더 나오는 게 없네요. 저희가 다른 방법을 찾아볼 테니까. Malam pertama sejak si kakek dipersilahkan untuk tinggal, keanehan mulai dirasakan oleh keluarga Yongbum, terutama Jong Hun yang sedang tertidur pulas, di mana ia terbangun tepat di tengah malam dan mendapati si kakek sedang merayap ke tempat tidurnya dan... Alih-alih memberitahu kedua orang tuanya, Yong Hun memutuskan pergi seorang diri untuk mengecek gudang yang menjadi tempat tinggal si kakek sementara, tepat saat Yongbum dan istrinya juga terbangun akibat mengalami mimpi buruk. Menyadari Jong Hun tidak ada di kamarnya, Yongbum dengan cepat pergi ke gudang karena curiga anaknya pergi ke sana. Sesampainya di depan gudang yang dimaksud, ia mendapati pintunya terkunci disusul adanya suara teriakan Jong Hun dari dalam sehingga... Dan ya, entah apa yang dilakukan oleh si kakek dan siapa dia sebenarnya, Yongbum pun benar-benar dibuat terkejut saat melihat anaknya sudah bisa berjalan lagi. Begitu pula dengan sang istri yang menganggap ini sebagai mukjizat dari Tuhan.
Berdasarkan hasil pengecekan di rumah sakit, kaki Jong-hun dinyatakan sembuh total dan membuat Yong-bum dan istrinya merasa senang. Menurut pengakuan anak mereka, semua ini adalah berkat si kakek, meski tidak mengetahui pasti bagaimana cara beliau melakukannya. 그 할아버지 때문이라고 생각해? 아니면? Mendengar pengakuan tersebut, malam harinya Yong-bum menemui si kakek untuk memastikan apakah benar beliau telah menyembuhkan kaki Jong-hun. Alih-alih mendapat jawaban, ia malah menemukan bekas luka tak biasa pada bahu si kakek yang lebih mirip seperti simbol tertentu. 이 흉터는 어쩌다 이렇게 된 거예요? Tak lama, Sun-hye datang ke sana untuk mengantarkan makanan sebagai bentuk terima kasih karena si kakek sudah menyembuhkan anaknya, di mana Sun-hye bahkan berkata jika dirinya akan memberikan apa saja selama beliau mau tinggal dengan mereka. 언제든지 얘기하세요. 내 집이다 생각하시고 말씀하시면 다 해드릴게요. Singkat cerita, esok pagi pun tiba dengan fakta bahwa kaki Jong-hun sudah sembuh. Mulai sekarang ia tidak perlu lagi diantar ke sekolah karena bisa mengendarai sepeda. Tapi sejak kesembuhannya hari itu, teman dekat Jong-hun di sekolah selalu absen yang entah karena apa. 민재는 오늘도 결석이다. Yong-bum sendiri kini sedang menyebar brosur terkait si kakek, berharap ada anggota keluarga beliau yang mencari-cari keberadaannya. Yang di sana, ia secara kebetulan bertemu dengan seorang warga di desa lain yang menyarankan Yong-bum agar segera meninggalkan desa Obokri karena desa tersebut menurutnya telah terkena kutukan. 아니 여기 사람들은 옛날부터 저게 마을이네 뭐네 설치더니 Entah kutukan macam apa itu, sepulangnya Yong-bum ke rumah, ia ditemui seorang wanita bernama, kita panggil saja Ibu Pendeta, yang merupakan pimpinan jemaat gereja di desa itu. Tujuannya datang, si pendeta rupanya sudah mendengar tentang kesembuhan Jong-hun dan berharap Sun-hye mau menceritakan tentang keajaiban yang terjadi sejak keluarganya pindah ke desa ini kepada para jemaat dengan alasan untuk menguatkan keimanan mereka. 어떤 다른 사람들 앞에서도 해줄 수 있을까? Di sana si ibu pendeta menjelaskan bahwa selama ini warga di desa mengharapkan yang namanya mukjizat dan apa yang dialami oleh Jong-hun juga pernah terjadi pada seorang gadis sekitar 10 tahun lalu. Entah siapa gadis itu dan di mana dia sekarang, si ibu pendeta pun meyakinkan jika keluarga Sun-hye istimewa. 선희 씨 가족을 선택하신 데에는 다 거룩하신 뜻이 있는 거 아니겠어요? Dalam khotbah tersebut, Sun-hye menceritakan tentang keputusasaannya pasca mengalami kecelakaan dan jujur jika dirinya yang sempat jadi tidak percaya kepada Tuhan. Namun sejak pindah ke desa ini, ia menyadari satu hal bahwa penderitaan yang dialaminya adalah bagian dari skenario yang dibuat oleh Tuhan. 절망도 주시지만 그분의 가르침 아래 있는 것입니다. Jemaat yang mendengar khotbah tersebut seolah menganggap keluarga Sun-hye istimewa kecuali seorang wanita bernama Chun Seo. Di sana Chun Seo mengadu kepada si ibu pendeta karena di tengah kebahagiaan keluarga Yong-bum kini anaknya malah sakit. Entah sakit apa yang diderita oleh si anak, si ibu pendeta pun meminta bantuan Yong-bum untuk memeriksa kondisi anak tersebut. 그 사망보험까지 싹 다 언급하면서 제가 갑시다. 선희 씨 남편이 서울에서 오신 의사시잖아. Dia bernama Min, putra tunggal Chun Seo sekaligus teman dekat Jong-hun di sekolah. Menurut keterangannya, 4 hari lalu ia tiba-tiba merasakan sakit luar biasa pada bagian kaki dan dari sana jugalah kedua kakinya tidak lagi bisa digerakkan. Yang mana hal itu membuat Yong-bum keheranan karena anaknya sembuh dari lumpuh pada hari yang dimaksud. 언제부터 못 걸었다고? 정확히 4일 전 새벽부터요. Melihat Min punya semacam simbol yang katanya muncul sejak pertama kali sakit, Yong-bum pun memutuskan pulang ke rumah dan di sanalah ia baru mengetahui jika Jong-hun juga memiliki simbol serupa. Curiga jika semua ini ada kaitannya dengan si kakek, Yong-bum langsung menemui beliau untuk memastikan kebenarannya. 이 다리가 어째서 민재라는 애랑 대체 무슨 짓을 한 거예요? 우리 애한테 뭐라고 말 좀 해봐요.
Karena si kakek tidak menjawab pertanyaannya, Yongbum lekas mencari informasi dari Google berharap akan menemukan jawaban terkait simbol tersebut. Namun karena hasilnya nihil, hal itu jelas membuatnya makin penasaran akan siapa si kakek sebenarnya. Di waktu yang sama, penglihatan Sun He kini makin kabur sampai tidak bisa melihat sama sekali. Hingga di keesokan paginya, ia ditemui oleh ibu pendeta yang datang ingin meminta bantuan, yaitu menemui Chun Seo untuk memberikan motivasi hidup. 춘서 씨가 원래도 딱한 처진데 그 거룩하신 뜻의 끝은 제가 직접 만나볼게요. Tepat setelah Sun He berangkat dengan naik mobil taksi, ada seorang pria misterius masuk ke dalam rumahnya. Entah siapa pria itu, Yongbum yang mendapat pesan peringatan dari sistem keamanan rumah pun memutuskan pulang demi memastikannya. Sun He sendiri kini sudah sampai di rumah Chun Seo dan mulai sharing untuk menanyakan perihal masalah yang sedang dihadapi oleh wanita itu. Yang di sana, Chun Seo bercerita tentang perjalanan hidupnya yang sulit dimulai dari sang suami yang suka melakukan KDRT. Dan kini, Min putranya tidak bisa berjalan normal, tapi penderitaan yang sesungguhnya justru berawal dari sang suami tewas akibat kecelakaan, di mana para warga sekarang seolah menjauhinya karena menganggap dia sebagai pembunuh. 그래도 애 아빠가 술 처먹고 다 나보고 등 떠민 거라고. Mengetahui hal tersebut, Sun He tentu jadi merasa prihatin, apalagi setelah mendengar jika dirinya merupakan orang pertama yang mengkhawatirkan keadaannya. Maka dari itu, ia pun izin sebentar untuk berdoa, berharap Tuhan akan memberikan mukjizat kepada keluarga Melang tersebut. 견디다 보면 그쵸. Sementara itu, Yongbum saat ini baru sampai di rumah dan mendapati perabotan sudah berserakan. Entah apa yang si pelaku cari, ia pun lekas memeriksa area sekitar rumah karena curiga jika pelakunya belum meninggalkan tempat ini. Melihat pintu gudang terbuka, di sana Yongbum mendapati si kakek akan dibawa pergi oleh si pria misterius. Sempat terdiam karena mungkin pria itu merupakan keluarga si kakek. Ia pun memutuskan untuk tidak membiarkan si kakek dibawa pergi setelah mendengar jika beliau merupakan sosok pemberi mukjizat. Dan ya, setelah sempat terjadi baku hantam, si pria misterius yang bernama kita panggil saja Samsul pun memberitahu Yongbum terkait rahasia di balik kesembuhan Jong-hun yang sebenarnya bukan karena terpilih oleh Tuhan, melainkan karena keberadaan si kakek di rumah ini, di mana beliau dulunya merupakan pemimpin semacam sekte sesat yang mempraktikkan ritual kuno untuk menukarkan kemalangan atau nasib buruk orang lain. Alasan kenapa si kakek masih hidup, Samsul menjelaskan jika beliau adalah sosok entitas hitam yang sampai sekarang masih bersemayam di dalam tubuhnya. Entah kenapa hal seperti itu bisa terjadi, namun entitas tersebut suka memanfaatkan keputusasaan untuk menyesatkan manusia. 모든 게 다 Tujuannya ingin membawa si kakek. Samsul ini rupanya adalah sosok ayah dari gadis yang pernah diceritakan oleh si pendeta, di mana ia sudah lama mencari keberadaan si kakek yang melarikan diri dari rumahnya untuk menyembuhkan lagi anaknya yang kembali sakit. Dan ya, Samsul pun tak sadarkan diri setelah Jong-hun menghantam bagian kepalanya. Demi menjaga agar keberadaan si kakek tidak diketahui oleh siapapun, Yongbum pun menyembunyikan beliau sekalian Samsul ke dalam gudang. Tepat saat ada dua orang petugas polisi datang karena mendapat laporan adanya pencurian. 그 혹시 다른 뭐 인상착이라든지 기억나시는 게? 제가 너무 경황이 없어가지고 기억이 잘 안 나네요.
Setelah meyakinkan polisi jika situasi di sana sudah aman terkendali, Yongbum kini harus menghadap istrinya yang curiga jika dia merahasiakan sesuatu, di mana Yongbum hanya mengingatkan Sunhae agar merahasiakan terkait keberadaan si kakek tanpa memberitahukan alasannya. 그럼 어르신은 괜찮은 거 맞아? 뭐 훔쳐간 것도 없고 해서 뭐 어르신의 꽂아라 뭐 그런 거 아니야? Setelah merenung semalaman, keesokan paginya Yongbum membujuk Sunhae untuk agar mereka pindah lagi ke kota, berharap cara itu bisa melepaskan keluarganya dari tipu daya si kakek. Namun karena si istri menolak dengan alasan ingin mendapat mukjizat seperti Jong-hun, ia akhirnya jujur tentang apa yang Samsul katakan kepadanya tentang siapa sebenarnya si kakek dan fakta di balik sembuhnya anak mereka. 어제 일 때문에 그래? 순서 씨네 아들 종훈이 다시 걷던 날 Tanpa memperdulikan perkataan suaminya, Sunhae diam-diam menemui si kakek berharap beliau dapat menyembuhkan penglihatannya. Di waktu yang sama, si ibu pendeta bersama beberapa warga datang menemui Yongbum, berharap dia mengizinkan Sunhae ikut ke gereja untuk memberikan khotbah. Sama seperti waktu itu, dalam khotbah kali ini, Sunhae juga menyampaikan amanat berupa yaitu meyakinkan para jemaat jika mukjizat memang benar ada. Di tengah penyampaian tersebut, ia seketika merasakan rasa sakit luar biasa pada kedua bola matanya dan ya, Sunhae pun tiba-tiba bisa melihat dan itu disaksikan langsung oleh para jemaat. Sontak hal tersebut membuat Bu Pendeta dan para jemaat merasa takjub karena yang mereka ketahui itu merupakan mukjizat dari Tuhan. Dan saat melakukan pemeriksaan di rumah sakit, penglihatannya dinyatakan sembuh total. Dan itu tentu saja membuat Yongbum senang. Di tengah kebahagiaan tersebut, Chun Seo justru harus dibuat sakit hati karena kondisi Min sekarang yang tidak hanya lumpuh tetapi juga buta. Mendengar dari si ibu pendeta terkait Sunhae yang saat ini penglihatannya telah pulih, hal itu langsung membuatnya curiga jika selama ini keluarga Sunhae lah pelaku di balik semua ini. Saat akan pergi dari rumah sakit itulah, Yongbum melihat keberadaan Samsul sehingga ia meminta Sunhae agar pulang duluan. Tepat sesaat setelah Yongbum pergi, Sunhae dihubungi Chun Seo yang ingin meminta klarifikasi. Namun telepon langsung ditutup dan memutuskan pergi setelah melihat kondisi Min saat ini. Sementara itu, Yongbum membuntuti Samsul sampai ke rumahnya dan memutuskan masuk bermaksud ingin menghabisi pria tersebut. Bermodalkan perkakas bengkel yang tak sengaja ia temukan, Yongbum pun mulai menyusuri satu persatu ruangan dan ya, Samsul tiba-tiba datang menyerang yang membuat Yongbum tak sempat memberi perlawanan setelah mengikatnya agar tidak bisa kabur. Ia tanpa ragu melukai bagian kaki Yongbum dan pergi ke ruangan lain untuk memastikan sesuatu. Entah sesuatu apa itu, Yongbum pun memanfaatkan situasi tersebut untuk melepaskan tali dan mengambil sebuah obeng untuk dijadikan senjata. Dengan berpura-pura mati, ia berhasil membuat Samsul terpancing untuk mendekat ke arahnya dan ya, tanpa menghiraukan Samsul yang merintih kesakitan, Yongbum lekas masuk ke ruangan tersebut dan di sana ia melihat si gadis yang dulunya pernah sembuh dari lumpuh total kini kembali ke setelan awal, dan itulah alasan mengapa Samsul ingin membawa si kakek waktu itu. Tak ingin Sunhae dan anaknya celaka akibat terlena oleh tipu muslihat si kakek, Yongbum dengan cepat pulang ke rumah untuk membawa mereka pindah ke kota malam ini juga, tetapi
baru saja keluar dari desa tersebut, Yongbum pun harus dibuat panik karena Sun Hye dan Jong Hun kembali ke setelan semula. Tak tahan melihat istri dan anaknya merintih kesakitan, ia pun terpaksa harus putar arah untuk meminta bantuan si kakek dengan berjanji akan melakukan apa saja demi agar istri dan anaknya selamat. 벗어나면 안 되는지 몰랐습니다. 알았으면 안 나갔을 거예요. Alhasil, masalah lain pun muncul yang kali ini Chun Seo datang ke sana untuk meminta pertanggungjawaban atas apa yang menimpa anaknya. Dengan penuh asmara, ia yang baru pertama kali bertemu dengan si kakek pun langsung bisa menebak jika beliaulah dalang di balik semua ini. besok. Alhasil keributan pun terjadi karena Chun Seo terhasut oleh si kakek yang menyuruhnya agar mengambil sendiri apa yang dia cari, menggunakan arit sebagai senjata untuk membunuh. Ia nyaris menghilangkan nyawa Yongbum jika saja Sun Hye tidak memukul bagian kelapanya. Ya, Sun Hye pun harus bernasib malang setelah mendapat serangan balik. Melihat istrinya tewas di depan mata kepalanya sendiri, Yongbum yang tak terima akan hal itu pun langsung mencekik Chun Seo bermaksud menghabisinya. Namun tidak jadi dilakukan, mengingat anak Chun Seo yang kini mungkin sudah sembuh. 민지한테 가보세요. Setelah menyarankan Chun Seo agar pulang untuk melihat kondisi Min, Yongbum menggendong istrinya keluar dari gudang dan lekas kembali masuk untuk bernegosiasi dengan si kakek menggunakan arit milik Chun Seo. Ia pun bersedia melakukan pengorbanan demi agar istri dan anaknya bisa disembuhkan dan ya, karena si kakek langsung menyembuhkannya. Hal tersebut membuat Yongbum selamat dari kematian karena rupanya beliau sama sekali tidak mengharapkan dia mati. Tapi sebagai ganti ruginya, Yongbum mau tak mau harus menanggung kutukan beliau. Yang itu berarti dia tidak bisa mati sampai menemukan seseorang yang mau berkorban demi orang lain. Dengan fakta bahwa sekarang Yongbum memiliki kemampuan untuk menukarkan nasib orang lain, secara tak langsung ia dapat menghidupkan yang sudah mati dengan cara mengorbankan orang lain sebagai gantinya. Entah siapa yang dia korbankan, namun Sun Hye kembali hidup tak lama setelahnya. Tamat, endingnya sangat membagongkan.